Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Wawan Ridwansyah dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 12. Dan terlebih dahulu kami ucapkan selamat pada adik-adik sekalian, para siswa SMA Negeri Cilimus yang telah menuntaskan pembelajaran di kelas 11. Di pembelajaran kita di kelas 12 dalam pembelajaran PPKN terdiri dari 4 KD. KD yang pertama berkaitan dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. KD yang kedua pelindungan dan penegakan hukum. KD yang ketiga berupa pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan KD yang keempat perkembangan persatuan kesatuan dalam mempertahankan NKRI. Ilustrasinya secara umum untuk KD yang pertama berkaitan dengan pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban menurut nilai Pancasila. Kita akan pelajari yang pertama adalah mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Kemudian kita juga akan mempelajari yang kedua mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Dan di poin yang ketiga kita akan mempelajari kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi kalau hak terkait dengan pelanggaran, tapi kalau kewajiban terkaitnya dengan pengingkaran. Dan yang terakhir, di KD pertama kita akan mengkaji tentang penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian kita masuk di bab yang kedua atau KD yang kedua terkait mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Di materi ini kita akan mengkaji tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian kita akan mengkaji peran lembaga penegak hukum dalam menjalin keadilan dan kedamaian. Dan yang ketiga, kita mencoba berpraktik melakukan perlindungan dan penegakan terhadap hak asasi manusia. Dan yang ketiga, ini merupakan sajian yang terakhir untuk di semester ganjil. Jadi selama 1 tahun di semester ganjil ini kita membahas 3 pokok bahasan utama adalah mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Lebih sekarang kita ada di masa COVID, di mana kita mengalami social distancing, kemudian kita masuk ke kenormalan baru, kita sangat-sangat membutuhkan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, yang namanya iptek pasti membawa dampak positif maupun dampak negatif. Nah, para siswa sekalian, poin pertama yang akan kita kaji adalah mengenai pengaruh positif dari kemajuan iptek terhadap NKRI. Dan bagian yang kedua adalah pengaruh negatif dari kemajuan iptek terhadap NKRI. Dan kita tentunya sebagai warga negara Indonesia adalah harus bisa bersikap positif terhadap pengaruh kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang terakhir di semester 2 kita hanya mengkaji satu pokok bahasan berkait dengan perkembangan, persatuan, dan kesatuan dalam mempertahankan NKRI. Cakupan materi meliputi kesatuan wilayah Indonesia, di mana kita memahami mengenai makna wilayah NKRI, kemudian pentingnya persatuan dalam mempertahankan NKRI, dan landasan hukum persatuan kesatuan bangsa. Di bagian keduanya kita akan mengkaji mengenai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Kita tahu Indonesia merdeka di 17 Agustus 1945. Sebelumnya kita pernah dijajah oleh pemerintahan Hindia Belanda, oleh pemerintah Jepang. Dan setelah kita merdeka pun kita perlu melakukan pembinaan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Dan ini merupakan kajian kita, diantaranya adalah mengenai pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian persatuan dan kesatuan setelah proklamasi, dan tidak terlepas kita pun menghadapi berbagai ancaman terkait persatuan dan kesatuan bangsa dalam berbagai bidang. Serta tentunya kita harus punya strategi bagaimana menghadapi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan itu. Dan terakhir, kita mengkaji mengenai mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita akan pelajari faktor penghambatnya, faktor pendorongnya, prinsip-prinsip persatuan kesatuan, dan penerapan prinsip persatuan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, anak-anakku sekalian, diantaranya itu pokok bahasan materi kita
dalam pembelajaran PPKN selama 1 tahun di kelas 12 ini, dan tentunya mudah-mudahan situasi kenormalan baru ini segera nanti dalam normal yang senormal-normalnya, di mana kita bisa bertatap muka dalam pembelajaran secara langsung. Namun sebelum kita masuk dalam kondisi seperti itu, tentunya tidak dapat kita hindari. Di masa COVID kita harus tetap melakukan pembelajaran, tentunya dengan berbagai fasilitas pembelajaran yang nanti bisa kita ikuti dan kita laksanakan dalam mempelajari khususnya mata pelajaran PPKN dan mata pelajaran lainnya. Demikian pengantar untuk mata pelajaran PPKN, dan terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.